Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Melinda. Saya tidak presentasi sendirian. Di sini ada teman saya, Sini Clara. Lalu ada teman saya lagi, Evita Rosyani Putri. Kita akan mempresentasikan part 6, yaitu positive health. Nah, sebelum kita berbicara tentang positive health, kita harus mengetahui dulu pengertian health atau kesehatan. Nah, health atau kesehatan adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap. Jadi bukan hanya tidak adanya penyakit dalam tubuh, tapi juga harus memiliki ya kesejahteraan fisik, mental, dan sosial tadi secara lengkap. Tuh. Selanjutnya kesehatan positif. Kesehatan positif adalah pengembangan dari teori kesehatan yang sebelumnya, dari yang kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, yang mencangkup unsur biologis dan psikologis. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendeskripsikan adaptasi untuk tantangan yang tidak hanya mengembalikan orang ke homeostatis, tapi juga ke menuju kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya, hubungan kesehatan dan kesehatan positif. Nah, di sini ada yang pertama, vitalitas dan kesehatan positif. Vitalitas adalah perasaan positif, semangat, dan energi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa orang yang memiliki vitalitas yang tinggi dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan akan lebih sehat dibanding orang yang vitalitasnya rendah. Jadi, orang yang memiliki vitalitas tinggi akan memiliki, tentunya pasti memiliki kesehatan yang positif. Selanjutnya ada latihan dan kesehatan positif. Nah, salah satu latihan yang dapat dilakukan adalah dengan berolahraga. Nah, orang yang berolahraga secara tidak langsung dapat meningkatkan motivasi dan mencapai kesehatan mental. Selanjutnya, nada vagal dan denyut jantung variabilitas. Nah, saat saraf ke jantung berfungsi dengan baik, detak jantung kita menunjukkan lebih banyak variabilitas atau variability dalam menanggapi beberapa situasi sosial atau situasi pribadi. Nah, emosi positif ini dapat membantu menyesuaikan antara emosional, kognitif, dan fisiologis. Nah, nada vagal dan denyut jantung variabilitas ini dapat ditingkatkan ya dengan salah satunya dengan berolahraga atau dengan berlatihan fisik. Nah, hubungan selanjutnya yaitu psikologi kesehatan dengan PNI. PNI atau singkatan dari psikoneuroimunologi, yaitu meneliti psikoneuroimunologi ini yaitu meneliti hubungan antara proses psikologis yang terutama emosi dan fungsi sistem saraf dan sistem kekebalan tubuh gitu. Jadi orang yang memiliki kesehatan positif pastinya didukung dengan yaitu tadi sistem saraf dan kekebalan tubuhnya juga tinggi. Selanjutnya, faktor psikologi yang penting untuk kesehatan. Yang pertama, emosionalitas positif. Orang yang memiliki emosi positif cenderung lebih sehat. Misalnya, orang yang bahagia. Orang bahagia lebih banyak menunjukkan energi, melakukan hal-hal yang menyenangkan, dan perilaku lebih sehat. Sehingga tingkat kekebalan tubuhnya tinggi dan tidak mudah sakit. Selanjutnya ada dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini bisa didapatkan dari teman, keluarga, atau orang-orang terdekatnya. Dukungan sosial sangat dibutuhkan, ya terlebih bagi wanita yang sedang hamil atau hendak melahirkan agar mengurangi depresi. Nah, selain itu juga dukungan sosial sangat penting bagi seseorang. Nah, dukungan sosial ini tidak hanya didapat dari orang, melainkan dukungan sosial ini bisa didapat dari dunia maya atau sosial media atau dari hewan-hewan peliharaan seperti itu. Selanjutnya ada love and positive health. Merasa dicintai memberikan manfaat positif bagi kesehatan, seperti menurunkan risiko kanker, stroke, dan risiko penyakit menular lainnya. Bahkan orang-orang yang merasa dicintai tersebut dikatakan dapat hidup lebih lama. Tindakan sederhana seperti menyentuh orang lain yang dikaitkan dengan kesehatan positif. Secara fisiologis, sentuhan kepedulian akan memicu keluarnya hormon oksitoksin, hormon yang membantu dalam pengobatan gangguan psikologis serta mengurangi rasa nyeri pada tubuh kita.
Kemudian ada belas kasihan dan kesehatan. David mengatakan bahwa sekedar melihat seseorang yang bersikap baik dan simpatik kepada orang lain itu dapat membantu perubahan sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian, penelitian juga menemukan bahwa status kesehatan yang lebih baik ditemukan pada orang yang terlibat perilaku altruistik, seperti menjadi sukarelawan, mempraktikkan tindakan kebaikan baik untuk kesehatan. Selanjutnya ada emotional expression and health. Menulis tentang kehidupan kita adalah salah satu cara mengekspresikan emosi. Cara ini juga dapat menjadi sebuah terapi. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang menulis menunjukkan adanya peningkatan kekebalan tubuh, tekanan darah, dan stres yang lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang tidak menulis. Kemudian, penemuan yang menarik adalah bahwa berbagi emosi negatif itu lebih membantu daripada berusaha mencoba fokus pada hal yang positif. Kemudian ada penyesalan. Kita dapat meningkatkan kesejahteraan emosional ketika kita belajar untuk meminimalkan rasa penyesalan dalam diri kita. Kemudian ada menangis. Menangis juga merupakan salah satu cara mengekspresikan emosi. Biasanya setelah orang menangis, maka ia akan merasa lebih lega, sehingga orang yang bisa mengekspresikan emosi diri dengan baik, seperti menangis bila perlu, itu akan memiliki kesejahteraan yang lebih baik daripada yang menahan atau merepress perasaan-perasaan ekspresi emosinya. Selanjutnya ada cognition and thinking yang meliputi optimis, hope, and control. Beberapa peneliti telah menemukan bahwa reaksi emosional kita terhadap suatu peristiwa itu dibentuk dari interpretasi kognitif kita. Orang yang optimis, yang bisa mengendalikan ekspresi perasaan mereka, kemudian orang-orang yang memiliki self-efficacy yang tinggi, itu akan dinilai memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi daripada orang-orang yang pesimis atau yang self-efficacy-nya rendah dan orang-orang yang kurang bisa mengekspresikan emosinya atau mengekspresikan perasaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hardiness dan mindfulness meditation. Yang pertama adalah hardiness atau ketangguhan. Terdapat sebuah penelitian yang dilakukan oleh Susan Kobasa. Ia meneliti sumber daya coping dengan melihat penyakit fisik sebagai indikator coping yang buruk. Dan hasil dari penelitian tersebut ditemukan 3 faktor yang membedakan kelompok dengan stres tinggi dan penyakit rendah atau kelompok yang lebih tangguh dari kelompok dengan stres tinggi dan penyakit tinggi. Kelompok yang lebih tangguh cenderung memiliki yang pertama rasa kendali atas hidup mereka. Yang kedua, mereka memiliki perasaan bahwa stres yang mereka hadapi memberi mereka tantangan, bukan krisis. Maksudnya adalah mereka cenderung melihat bahwa setiap masalah merupakan kesempatan untuk bertumbuh dan mengembangkan potensi diri. Dan yang terakhir, mereka memiliki komitmen pada berbagai bidang kehidupan mereka. Yang selanjutnya ada mindfulness meditation atau meditasi kesadaran, atau yang saat ini juga dikenal dengan nama program Mindfulness Based Stress Reduction. Secara umum, meditasi kesadaran memiliki dampak positif pada banyak faktor yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kesehatan. Faktanya, penelitiannya lebih baru menemukan bahwa meditasi kesadaran 20 menit sehari selama 3 hari dapat mempengaruhi persepsi dan kepekaan terhadap rasa sakit. Penelitian lain juga telah menunjukkan bahwa latihan pernafasan sederhana yang terfokus selama 15 menit dapat menurunkan suasana hati negatif dan menurunkan reaktivitas terhadap rangsangan yang mengganggu. Positive aging. Yang pertama ada Zful Old Age atau usia tua penuh semangat. Berdasarkan survei di Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, dan negara industri lainnya, ditemukan hasil jutaan pria dan wanita masih aktif di usia 70-an, 80-an, dan bahkan 90-an. Menurut Erikson, peak aging atau puncak penuaan mencakup 3 dimensi luas, yaitu wawasan, kebijaksanaan, dan kesenangan.
Erikson memandang bermain sebagai kualitas yang sangat penting dari kehidupan lansia, sehingga ia menyatakan bahwa lawan bermain adalah kematian. Dia memandang keseruan anak-anak sebagai model penting untuk semangat orang dewasa, karena memadukan keajaiban dan kepercayaan, di mana hal tersebut dapat menjadi kekuatan positif orang dewasa dalam menangkal berbagai stres. Yang selanjutnya ada longevity atau umur panjang. Thomas Pearl berpendapat bahwa hingga 70% dari faktor yang berkontribusi terhadap umur panjang adalah faktor non-genetik, yaitu yang pertama positive emotion atau emosi positif, yang kedua positive relationship, yang ketiga kompetensi, optimisme, dan keyakinan positif lainnya, dan yang keempat ada the blue zones. The blue zones ini merupakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dan Buettner bersama dengan National Geographic tentang studi umur panjang dengan mengidentifikasi tempat-tempat di bumi yang penduduknya hidup paling lama. Mereka terletak di 5 wilayah di dunia di mana orang-orang mencapai usia 100 tahun dan memperoleh rata-rata 10 tahun lebih banyak kehidupan. Mereka menyebut area ini Blue Zones, dan orang-orang berumur panjang di Blue Zones ini terbukti memiliki gaya hidup yang positif. Selanjutnya ada positive coping. Positive coping adalah respon yang bertujuan untuk mengurangi beban fisik, emosional, dan psikologis yang terkait dengan peristiwa kehidupan yang penuh tekanan dan kerepotan sehari-hari. Kerepotan sehari-hari ini penting bagi kita karena kerepotan sehari-hari ini lebih bermasalah daripada peristiwa-peristiwa besar seperti pernikahan, kematian, kelahiran anak yang jarang terjadi dalam hidup kita. Rasa frustasi harian cenderung mengganggu suasana hati seorang saat ini, dan suasana hati negatif yang terus-menerus kemungkinan besar bisa mempengaruhi kesejahteraan. Dengan demikian, manajemen stres dan positive coping perlu dibangun dalam rutinitas harian seseorang. Dimensi dari positive coping. Secara umum, strategi positive coping mengikuti dua pendekatan. Fokus pertama pada lingkungan eksternal, kesehatan fisik, dan perilaku kesehatan. Yang kedua, pendekatan yang berfokus pada faktor psikologis, biasanya faktor kognitif seperti harapan, sikap, dan keyakinan. Coping styles atau gaya coping. Lazarus dan Folkman berpendapat bahwa coping styles tertentu dapat dikelompokkan menjadi 3 subtipe. Yang pertama adalah upaya untuk mengubah emosi atau coping yang berfokus pada emosi. Yang kedua, upaya untuk mengubah situasi yang menyebabkan stres atau coping yang berfokus pada masalah. Dan yang terakhir ada penghindaran sederhana dari tantangan yang disajikan oleh stresor atau penghindaran emosional. Dan selanjutnya ada pendapat tentang coping positif dan kesehatan. Sebagai kesimpulan dari chapter ini, penelitian kita atas peristiwa dipengaruhi oleh rasa optimisme yang diperkuat oleh kondisi fisik yang baik, dan pada gilirannya dipengaruhi oleh rasa kontrol atau disiplin diri untuk mempertahankan pola latihan yang konsisten. Emosi positif sangat penting bagi perkembangan kesehatan positif dan bahkan umur panjang. Penelitian baru saja mulai menyelidiki bagaimana faktor psikologis berinteraksi untuk meningkatkan kesehatan. Sejauh ini memang menegaskan bahwa emosi penting bagi kesehatan kita. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.